teman-teman praktikan, perkenalkan namaku Delia Francisca Paulo dengan kode asisten FCS. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang modul 5 atau modul terakhir, yaitu motor servo dan motor stepper. Nah, perlu kita ketahui tujuan praktikum kita kali ini yaitu mampu memahami prinsip kerja dari motor servo dan motor stepper, lalu mampu menganalisa perubahan aktual, derajat keluaran motor servo dan motor stepper. Alat dan komponen yang akan kita gunakan yang pertama ada motor servo SG90, motor stepper 28BYJ48, motor driver ULN 2003, dan ada Arduino Uno, kabel jumper, multimeter, dan push button. Nah, pertama aku akan menjelaskan tentang motor servo SG90. Jadi, motor servo ini merupakan jenis motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan atau memutar objek dengan tingkat presisi tinggi dalam pengaturan posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Motor servo sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada motor listrik, yang dimana bagian ini merupakan motor DC kecil yang ada dalam motor servo. Motor ini menghasilkan gerakan rotasi yang menggerakkan lengan atau roda gigi servo. Yang kedua ada perangkat umpan balik atau feedback, yang dimana di dalam servo ini perangkat feedback merupakan biasanya sebuah potensiometer yang terhubung ke poros motor. Dan yang ketiga ada controller, yang dimana ini merupakan sebuah rangkaian elektronik yang mengendalikan motor berdasarkan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation yang diterima dari microcontroller atau sumber sinyal lainnya. Prinsip kerja dari motor servo sendiri yaitu dia menggunakan sistem closed loop pada aktuator servo yang bekerja melalui serangkaian proses untuk mengontrol posisi dengan presisi tinggi, yang dimana pertama plafon kontrol atau seperti Arduino yang kita gunakan nantinya akan mengirimkan sinyal perintah posisi ke servo dalam bentuk sinyal PWM. Nah, lalu sinyal ini akan diterima oleh servo controller yang bertugas mengatur arus listrik yang dikirim ke motor DC. Dan kemudian servo controller tersebut akan mengirimkan arus listrik ke motor DC yang menggerakkan motor untuk memutar servo arm. Nah, dari motor servo ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada servo AC, yang dimana dia akan menggunakan arus bolak-balik. Jenis servo ini biasa sering digunakan di dalam mesin-mesin industri. Lalu yang kedua ada servo DC, yang dimana dia digerakkan menggunakan arus searah. Jenis servo ini lebih cocok untuk pengaplikasian pada mesin-mesin kecil. Servo DC sendiri memiliki 2 jenis lagi. Yang pertama ada motor servo standar yaitu 180 derajat, dan yang kedua ada motor servo dengan 360 derajat. Implementasi motor servo sendiri ada 3, yaitu penanganan material seperti conveyor belt, pallet tiller, dan sistem pick dan place. Lalu ada pada lengan robotik, dan yang terakhir pada mesin perkakas. Spesifikasi motor servo sendiri itu bisa kita lihat pada kabel-kabelnya. Yang pertama, kalau kabel coklat itu sebagai kabel ground, lalu ada kabel merah sebagai kabel tegangan atau VCC, lalu yang terakhir ada kabel jingga atau orange itu sebagai kabel sinyal PWM. Nah, selanjutnya ada motor stepper. Apa itu motor stepper? Motor stepper merupakan jenis motor DC yang beroperasi dengan cara berputar dalam langkah-langkah presisi, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan penempatan akurat. Nah, jadi perbandingannya itu yaitu kalau motor servo itu dia presisi, kalau motor stepper itu akurat. Motor stepper sendiri dikendalikan dengan menerapkan pulsa listrik DC ke kumpulan internalnya. Jadi setiap pulsa akan memajukan motor satu langkah atau sebagian langkah melalui teknik yang kita kenal sebagai micro stepping. Micro stepper sendiri memiliki keunggulan dalam bergerak pada kecepatan rendah tanpa mengalami stall atau kondisi yang dimana motor tidak dapat berputar meskipun daya listrik terus diterapkan, serta mampu menghasilkan torsi yang tinggi dalam ukuran yang relatif kecil. Bagian-bagian pada motor stepper ini memiliki konstruksi dasar yang mirip dengan motor listrik pada umumnya, yaitu terdiri dari rotor dan stator yang dengan tanpa sikat atau bisa kita kenal dengan brushless, yang dimana statornya itu terhubung ke input dan menerima pulsa digital, lalu rotornya itu akan merespon medan magnet dari belitung stator dan bergerak sesuai dengan sudut step yang telah ditentukan. Prinsip kerja dari motor stepper sendiri yaitu dia akan menggunakan prinsip elektromagnetik, yang dimana rotor akan bergerak secara bertahap sesuai dengan urutan sinyal listrik yang diberikan ke kumparan stator. Jenis-jenis motor stepper itu dibagi berdasarkan 2, yaitu pertama berdasarkan lilitannya, yaitu ada stepper unipolar, ada stepper bipolar. Lalu yang kedua ada berdasarkan struktur rotor dan statornya, yaitu ada variable reluctance, ada permanen magnet, dan ada stepper hybrid. Implementasi
Spesifikasi motor stepper sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, bisa kita gunakan pada peralatan 3D printing, lalu ada aktuator robotik, dan ada mesin tekstil. Spesifikasi dari motor stepper sendiri, kita juga bisa melihat dari warna-warna kabelnya. Yang pertama ada kabel jingga atau orange, itu coil satunya, lalu ada merah muda, itu coil 2-nya, ada kuning untuk coil 3, biru coil 4, dan kabel merah itu VCC atau 5 volt. Oke, sekian dari aku. Kita lanjut ke rangkaian alatnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada modul 5. Dari modul 5 ini pertama ada motor servo. Dari yang pertama itu servo kedua, ini beban yang kedua. Nah, servo yang pertama ini beban yang pertama. Masing-masing ada 500 sama 200. Terus lanjut di sini PSU-nya dia bakal disetting dulu 5 volt sebesar 5 volt juga, terus 1 ampere juga. Terus sebelum di on-in kita akan wiring dulu. Jadi untuk positif dan negatif dari PSU akan nyambung ke positif dan negatif dari breadboard. Terus lanjut dari wiring motor servo kedua, motor servo ini PWM 5 volt, dan yang coklat ini ground, dia bakal nyambung PWM keduanya itu, yang PWM servo pertama dia bakal nyambung ke 9, PWM yang kedua dia bakal nyambung ke 10. Lalu lanjut di ground bakal nyambung kedua-dua servo di sini akan nyambung ke negatif dari breadboard. Terus habis itu lanjut ke yang merah di sini itu 5 volt dari servo akan nyambung ke input tegangan dari positif breadboard. Lalu lanjut di sini ada ground dari Arduino, dia bakal nyambung ke negatif breadboard. Lalu lanjut di sini kita akan mengcoding. Selanjutnya untuk ke serial monitor setelah uploading kita bakal ngetik sesuai dengan servo yang beban pertama sama kedua. Jadi beban pertama ini servo 1, yang ini servo kedua. Boleh. Nah, kita akan mengukur sesuai dengan bujurnya, sesuai dengan derajatnya. Oke, untuk di situ kan masih bergerak-gerak karena dia belum dipanggil. Kalau misalnya udah dipanggil S1 sesuai dengan jurnal 45, kita onin dulu, dia akan nyambung sesuai dengan derajatnya. Nah, derajatnya akan terpampang sesuai dengan uploading dari serial monitor Arduino. Oke, untuk yang selanjutnya beban yang kedua juga sama seperti itu, tapi dia pakai S2, sesuai dengan derajat pada jurnalnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada praktikum kedua yaitu motor stepper. Nah, stepper itu hitungnya berdasarkan angka, walaupun kita nanti di jurnal itu ada derajatnya. Lalu langsung di sini ada driver Arduino sama yang semuanya kita pakai aja. Terus di sini seperti biasa PSU-nya itu 5 volt dan 1 ampere. Lalu di sini ada motor stepper, dia bakal nyambung ke modul dari modul driver dari steppernya. Terus habis itu di stepper ini modulnya ada in 1, in 2, in 3, in 4. Nah, yang kita pakai itu cuma sampai in 4 aja. Jadi nanti in 1 kita bakal nyambung ke pin digital 8, in 2 ke 9, in 3 ke 10, in 4 ke 11. Nah, selanjutnya di sini ada buat input tegangannya, kan di sini ada 5 sampai 12 volt. Jadi nanti di sini kita pakainya 5 volt sesuai dengan yang PSU. Nah, di sini ada merah sama biru. Merah itu dia bakal nyambung ke positif dari power supply. Nah, buat yang biru kita bakal nyambung ke negatif dari power supply. Seperti biasa, positifnya itu kita bakal balut dengan kertas atau penghalang apapun supaya nggak terdistract. Dan di sini kita selanjutnya akan menguploading codingan dari motor stepper ini. Yang selanjutnya kita mengarah ke codingan. Nah, setelah codingannya itu udah kita pilih, lalu lanjut ke uploading. Nah, uploadingnya itu kita bakal ada di serial monitornya datanya. Jadi nanti beda dengan servo. Kalau servo kan S1,45 buat di derajat jurnalnya. Tapi kalau misalkan untuk yang stepper, dia akan kita tulis sesuai dengan derajat yang kita ingin tahu. Misalkan kita udah tahu kayak gini, nah kita pakai bebannya itu 100 ya. Bebannya itu ada 300, 200, dan 100 sesuai dengan labelnya. Terus kita sekarang lanjut, kita mau menentukan yang 45 derajat. Kalau misalnya kita sesuaikan di sini,
dia bakal nyambung ke yang 0 derajat ya. Nanti dia bakal berubah sendiri sesuai dengan kita pilih derajatnya yang berapa. Coba kita pilih yang 45. Nah, dipotong nggak apa-apa. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada power supply, jangan lupa di on kan dulu sebelum kita lanjut ke serial monitor mengetahui datanya. Oke, sekarang kita ketik dot dan kita ketik derajat yang akan kita mau ambil sesuai dengan jadwal. Misalkan kita mau ambil yang 45, kita bakal enter. Kita akan nyoba yang 90. Kalau kita nyoba paling ujung 180, tapi kalau misalnya kita mau nyoba 360, dia akan keluar format salah ya dari serial monitornya. Jadi kita paling tinggi itu 180. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ngubah ke yang awal, kita tinggal ketik dig 0. Kita bakal ngubah ke awal. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan video barusan? Mudah dipahami bukan? Kalau kalian masih ragu, nanti kita ketemu di praktikum minggu depan. SNL Laboratory,